Saya sebenarnya ikhlas, tapi ya kembali lagi ini di mata hukum itu nggak bisa dimainkan. Posisi adalah kami yang digugat ya. Kami digugat, tentu kami membuka ruang komunikasi apabila dari pihak Sanin Marwah atau kuasa hukumnya menghubungi kami begitu untuk menindaklanjuti putusan ini apabila ini menjadi titik akhir dari kedua belah pihak gitu. Jadi belum ada komunikasi? Belum ada gitu. Karena ini kan kalau dari kami posisinya pasif ya. Karena kami digugat, lalu ini perintahnya adalah membagi dua, ya nanti kita lihat gimana itikat baik daripada pihak penggugat yaitu Sanin Marwah. Kalau kami kan dari awal sudah mengakui barang bergerak menjadi harta bersama itu adalah satu pemurni Mercy, ya kan? Dan tentunya nanti karena kita sudah mengakui dan ini harus dibagi dua, ya nanti dari penggugat gimana? Mas Arief sendiri gimana mungkin kalau nggak Lega Mas Arief hampir satu Saya lega. Terus terang tadi juga bicara sama kasus saya bahwa kemenangan ini milik mereka. Yara dan Yara, Sanja, ada Rishad, ada Mirza, mereka benar berjuang secara detail. Karena kan saya yang awam hukumnya di sini, gitu. Sorry saya sesak, maaf. Semua pakai masker ya. Iya. Saya aja yang sesak banget. Jadi saya cukup lega. Saya cuma dari awal saya bilang saya cuma ingin mempertahankan yang menjadi hak saya. Memang itu sudah direncana jauh sebelum saya menikah, itu rumah dan toko. Dan kalau itu sampai terkait ke masalah begini, saya juga nggak mengerti. Mungkin pihak penggugat mestinya dia bisa paham itu. Mudah-mudahan dia bisa menerima ini dan dia juga tahu itu. Selebihnya saya ikhlaskan apa yang dia sudah rasakan, dia bawa, dia rasakan semua juga. Saya mohon juga kepada penggugat dari sisi saya Sanin Marwah juga bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang sudah diputuskan sama pengadilan. Kita juga ini boleh bilang pengadilan terlama ya, persis ini 1 tahun loh. 1 tahun khusus gini karena pandemi juga. Jadi saya juga apalagi saya nggak mau sampai dibilang orang apa sih kasus. Banyak teman-teman bilang lama banget kasus lo, kalau enggak memang keadaan seperti ini nggak ada yang mau mundur. Jadi intinya saya berbahagia, saya bisa tenang, nggak lain ya demi kebutuhan keluarga saya sekarang. Mas Arief terkait harta pribadi yang diberikan oleh Mas Arief ke Marwah sebelum menikah itu bagaimana? Untuk harta pribadi ya gini ya, karena ini secara hukumnya kami yang mengetahui. Jadi untuk harta pribadi itu kan gini, itu kan tuntutan barang-barang yang dituntut oleh pihak penggugat, menuduh bahwa posisi barang itu ada di kita. Kan di dalam persidangan juga kita buktikan bahwa itu telah dikembalikan, dan di mana itu kan menjadi objek monopoli itu barang-barang bergerak yang dituntut oleh penggugat kepada Tata Lansia, ya kan, itu harta bersama. Nah, di dalam pertimbangan yang itu sendiri disebabkan karena posisi barang itu tidak ada, maka tuntutan daripada penggugat, ya kan, yang menuduh Tata Lansia ini tidak mengembalikan itu tidak terbukti. Nah, tetapi poin penting dari majelis hakim bahwa adalah yang dikatakan itu adalah hadiah, tapi dari hakim sendiri bilang itu adalah harta bersama gitu. Jadi beda pemahamannya gitu. Bukan hadiah, kalau hadiah kan berarti itu miliknya si Zania. Tetapi ini bukan hadiah, tetapi adalah harta bersama. Artinya kepemilikan itu ada dari mantan suami dan mantan istri, begitu. Itu hakim sendiri ngomong. Jadi jelas ya, penentuan kepemilikan itu bukan dari saya, bukan saya yang menuntut itu balik semua. Kan kembali lagi saya juga pernah acara, kalau kalian ikuti acara waktu itu talk show, ini bukan maunya saya, karena ini udah masuk ke ranah hukum, bahasanya beda, bukan bahasa saya sebenarnya ikhlas, tapi ya kembali lagi ini di mata hukum itu nggak bisa dimainkan. Iya. Mas Arief mungkin sedikit dong, Mercy ini sejarahnya seperti apa sih Mas? Iya, gimana ya, Mercy ini salah satu saat itu sudah suatu wujud permintaan dari beliau, gimana kalau beli satu mobil Mercy dia pingin ngerasain mobil sport gitu. Dia oke. Saya bilang sama dia,
syaratnya punya mobil Eropa ini, ingat kita harus pakai lama, kita bukan tren lah, jangan ikutin tren, kita pakai selama mungkin. Nanti kalau misalnya kendaraan ini awet bisa dipakai sama anaknya laki nanti kuliah atau anak perempuannya kayak gitu. Jadi ada cita-cita panjang dari sejarah mobil Mercy Sport ini. Jadi oke, deal, akhirnya ya sepakat, dan itu Mercy Silver adalah salah satu Mercy yang color secara warna itu limited edition, 2 pintu kayak gitu, dalam interior merah ya sesuai dengan yang apa namanya keinginan kami berdua, sepakat hari itu. Jadi itu sejarah singkatnya. Mas, untuk masalah anak seperti apa? Kedepannya Karena kan masalah anaknya seperti apa sih? Apakah memperbolehkan pembukaan nikah atau enggak? Ini bener ekonomi ini udah sampai sini. Pertanyaan. Aduh, gimana yang mau ngomong? Oke, sebenarnya gini, saya nggak bisa bicara banyak soal anak, karena kuasa hukum saya pribadi, Bang Junaidi ini lagi kurang enak badan, lagi di rumah, benar-benar absen hari ini nggak bisa hadir. Saya sudah mengundang. Intinya gini, ini udah menang ya. Cuma bahasa eksekusi itu yang tidak bisa diterima bagaimanapun dengan apapun namanya, tidak bisa yang namanya mengeksekusi anak. Jadi bahasa mengeksekusi itu terang-terangan, jelas-jelas ya kami keberatan untuk menjalankannya, seperti itu. Lengkap, singkat kata saya dibantu, saya nggak mau asal bicara, Bang Junaidi. Kenapa kami untuk tidak sepakat dan tidak bisa membenarkan, karena ini menyangkut hak asasi anak sendiri, itu intinya. Jadi ruang di sini pada pertemuan amaning dengan Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang diwakili oleh Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya pada tanggal 17 Februari 2021 kemarin, ya semua sudah disampaikan pendapat soal keberatannya kami tidak dibenarkan tindakan eksekusi ini. Ya terus terang kami menolak dan lebih kepada solusi untuk musyawarah. Nah, ini di sini saya juga sudah ke KPAI secara pribadi menyangkut undangan tersebut waktu 17 Februari 2021 untuk KPAI bertindak sebagai saksi dalam apabila tindakan ini tetap dilaksanakan sebagai saksi untuk melihat anak prosesinya seperti apa, karena yang menjadi pertimbangan berat buat saya pribadi terhadap anak-anak adalah anak-anak ini 4 tahun cuma sama saya, ya. Apalagi sepanjang pandemi ini, ibunya anak-anak nggak bisa lihat di sekolah. Biasanya saya juga bebaskan untuk lihat di sekolah, nggak dibataskan juga. Jadi ini benar-benar karena pandemi. Cuma kembali lagi, musyawarah memang kami berdua belum bisa dapat. Tapi untuk sekali lagi kami bisa jelaskan bahwa untuk membagi hak asuh bersama itu malah idenya dari saya waktu gugatan hak asuh anak pertama kali di Pengadilan Agama Cibinong. Idenya semua adalah dari saya dan Bang Junaidi untuk membagi parenting terhadap anak-anak. Tapi itu 100% ditolak. Jadi dia ingin 100% di sana gitu loh. Kalau dia bisa 100% di sana, apalagi saya mungkin banget bisa untuk 100% juga anak-anak di sana, di rumah saya. Karena apa? Memang dari awal anak-anak sudah sama saya. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang waktu singkat banget. Ini sudah 4 tahun. Anak-anak saya paling besar 8 tahun. Saya rasa yang namanya kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya, kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama. Ya, nggak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak. Win-win solution ini. Nah, di sini yang singkat kata adalah musyawarah itu saya terhadap mantan istri saya tidak bisa muncul itu karena apa? Nah, itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya. Saya sudah bilang kemarin jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPAI juga, Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya di pihak Pengadilan Agama Cibinong, di mana ini medisnya 2 orang tuanya ini biar berjalan. Karena memang saya bersikeras, tolong tuduhannya dia tahun lalu 2007-an Sania Marwa terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaiki di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional?
karena dia bukan secara nasional. Simpel kata, jangan apapun, ini pelajaran juga untuk artis atau selebritis yang lain, untuk siapapun yang bersinggung. Kalau bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin bikin masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri di balik tembok. Saya nggak terima itu. Saya tidak tunggu Idul Fitri, ntar maaf-maafannya di balik tembok. Ini siapa yang mau ngebersihin masalah saya yang skupnya sudah tingkat nasional? Itu tuntutan saya. Dan dia harus bicara secara detail apa yang dia sudah perbuat. Dari awal bahwa saya tidak pernah melarang dia untuk melihat anak saya dari awal dia keluar rumah. Dia harus perbaiki itu dan dia harus akui itu. Memang itu mungkin banyak orang menganggap saya keras. Tidak, saya cukup berdamai dengan masalah ini. Saya tidak mendendam. Insya Allah saya tidak membenci. Insya Allah saya tidak ada marah lagi. Tapi silakan ini tolong kalau namanya sampah tolong diberesin dulu gitu. Ya, Mas Arik. Tadi yang seperti saya bicarakan itu akan muncul setelah dia lihat itikat baiknya untuk mengkonfirmasi yang barusan saya bicarakan. Jadi apa benar ada penganiayaan segala macam, dia harus bisa memperbaiki itu semua. Karena kembali lagi ini yang paling prinsipal, penganiayaan itu tidak ada. Kita bukan keluarga yang dididik sama orang tua saya secara brutal seperti itu. Jadi terus terang aja, kami sangat berkeberatan untuk dituduh ya seperti itu. Jadi tolong dirapikan masalah itu. Bang, perkembangan anak sendiri seperti apa, Bang? Alhamdulillah anak-anak sehat, alhamdulillah. Paling sumbang terlihat flu, terkena batuk. Alhamdulillah 4 tahun ini tidak mengijau. Dokter saya nggak mau ria, benar-benar anak-anak prima. Apalagi di rumah saja selama pandemi benar-benar dijaga karena saya juga bertanggung jawab untuk kesehatan. Terus selama bertanya soal normasi nggak, Bang? Ya sekarang semenjak ada berita saya sudah mempersiapkan anak saya dalam artian mereka harus menyiapkan mentalnya mereka. One day sewaktu-waktu terpaksa mereka harus berangkat dari rumahnya, dari rumah saya. Ya dia cuma bisa sampai sekarang anak saya masih belum bisa mencerna bagaimana, jadi lebih ke diam dan ada bukti di handphone saya banyak sekali karena itu memang diperlukan pertanyaan-pertanyaan untuk sebagai bukti di pengadilan nanti bahwa memang anak saya ya kembali lagi 4 tahun tidak pernah keluar rumah, tinggal sama ibunya ya. Sebagian besar adalah bukan sebagian besar ya 100% dia menolak. Mas Arik, maaf sedikit tadi kan dibilang bahwa pihak mantan istri harus meminta maaf secara nasional. Memperbaiki, saya nggak nuntut maafnya dia. Oke, memperbaiki kebenaran yang ada citra. soal penganiayaan ya. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, mungkin ada langkah yang Mas Arik. Bagaimana? Saya bagaimana bisa mengizinkan dia masuk ke halaman rumah saya untuk lihat anak-anak kalau itu tidak disampaikan? Karena halaman rumah saya kan itu ya hak saya, gitu. Makanya kemarin ya kalau rame gitu kenapa dia jalan kaki ya saya keberatan sidang gunung gini di rumah saya, terus terang kalau bicara maunya saya keberatan gitu loh. Untuk menyambut dia loh kalau majelis ya silakan tuh periksa rumah saya, tapi untuk beliau saya keberatan sekali. Muka saya udah dicoreng-coreng seperti apa gitu. Tapi bisa dikatakan ini kan menjelang Ramadan ya Mas ya, gitu kan. Seperti apa sih gitu kan? Maaf, saya maafkan semuanya mantan istri saya juga minta maaf sebesar-besarnya, minal aizin wal faizin. Tapi kembali lagi Mbak, ini ada harus diperbaikin gitu loh, dan yang memperbaiki itu bukan dari saya gitu ya. Jadi harus ada yang harus diperbaiki, baru ya biar lebih afdol aja, biar lebih enak silaturahminya. Mas, kalau tuduhan itu tidak terbukti, Mas, yang dia tuduhkan itu tidak terbukti, akan mengambil langkah hukum, Mas? Siapa? Saya ke dia balik. Maunya ya, berarti saya marah dong dendam. Insya Allah tidak, bagaimanapun juga saya bukan dia. Saya tidak akan menyeret dia saya akan laporkan dia ke hukum aku juga ya.
Asal ya, kecuali memang seperti yang di awal dia pernah mencanangkan dalam WA saya kalau dia memasuki ini, dia anggap ini sebuah peperangan, ya otomatis itu akan saya buka lagi masalah itu. Mas Arief sedikit dong tadi ngebahas lagi yang masalah gonogini besar. Pada saat membeli mobil Mercy itu berapa sih Mas kalau boleh tahu awalnya? harganya? Hampir itu 900 tahun 2012 ya. 2012. Itu 900, 8 sekian hampir 900. Tadi maaf untuk masalah anak tadi, apabila masih belum diizinkan untuk nonton kan tadi ada persyaratan. Salah Mbak, saya mengizinkan. Iya, maksudnya dari pihak. Halaman saya ketutup masalahnya. Apabila dia ingin melakukan ke jalur yang selanjutnya hukum gitu dari pihak kalian seperti apa? Ya, itu namanya niat bermusyawarah, bermediasinya dia sendiri lagi yang membatalkan. Ya, gak bisa manusia nggak bisa bertepuk sebelah tangan masa apa-apa mesti pakai orang. Kasihan orang ketiga, kasihan pengadilan, kepolisian, semua kasihan, gak ada urusannya masalah rumah tangga kok. Mestinya bisa lebih sehat dijalankannya. Oke. Tapi udah sempat menjelaskan ke anak-anak Mas. Bagaimana? Udah sempat menjelaskan ke anak-anak. Mungkin anak-anak bertanya Bertanya gimana gitu Mas. soal Apalagi kan udah 8 tahun ya yang paling Ya. Gak ada anak-anak gini. Saya nggak mungkin memancing-mancing dari saya, berinisiatif untuk mancing-mancing atau memberitahu keadaan yang sebenarnya nggak mungkin. Tidak perlu karena memang saya pribadi berkonsultasi kepada psikolog anak saya ya untuk anak-anak saya. Tidak boleh begitu. Memang harus sesuai step by step sesuai dengan perkembangan pikirannya dan kognitifnya. Ya saya dapat pelajari itu. Oh benar juga. Jadi dia nggak beban. Anak-anak happy. Bahkan ibunya tetap saya bilang cantik. Lihat foto ibunya, yaitu mami umi kamu itu tetap harus dipuji-puji ya. Harus gitu loh. Karena itu umi mereka. Bukan salah mereka punya bapak seperti saya atau ibu seperti siapa seperti itu. Jadi tetap. Jadi anak-anak dalam kondisi happy. Cuman kalau ada bingung ya bingung karena mereka tiba-tiba punya rasa was-was akan keluar dari rumah itu aja yang saya prihatin.